kita semua. Puji Tuhan. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa, Boleh Pak. lambaikan tangannya, bisa. Ya, yang dengar suara. Puji Tuhan, terima kasih responnya, terima kasih. Saya mau menyapa kita semua malam hari ini. Yang dari di Bandung aman ya, puji Tuhan ya, sudah aman ya. Surabaya aman ya. Semarang gimana? Aman-aman semua. Jakarta, Aman, Tangerang, Pak. Puji Tuhan. aman semua, puji Tuhan ya. Iya. Puji Tuhan ya, saya bersyukur boleh mendengar suara Bapak Ibu sekalian dan bisa mendengar kata aman ya, puji Tuhan. Ya di tempat kami juga memang aman ya, tapi untuk sementara memang sekolah-sekolah diliburkan ya. Anak saya belajar daring di rumah ya selama 1 minggu ya untuk demi keamanan Online. bersama. Ya, belajar online ya. Puji Tuhan ya, tapi kita tetap bersyukur di dalam segala keadaan karena Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita ya, Dia yang mengatur hidup kita. Saya percaya bahwa kita semua dilindungi, disertai oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian ya, yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita, Efesus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23 ya. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 23. Saya akan baca bagi kita semua malam hari ini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini tema firman Tuhan mengenal Allah dan mengalami kuasanya. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua mau mengenal Allah dan mau mengalami kuasanya ya. Amin. Untuk itu kita mau belajar firman Tuhan malam hari ini ya. Ayat-ayat yang kita baca adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ya, di mana ayat pembukanya ya Bapak Ibu selalu dibuka dengan ucapan syukur ya. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan di ayat yang ke-15, di mana dia mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena Paulus mendengar tentang iman dari jemaat-jemaat yang ada di Efesus pada saat itu ya. Iman mereka tentu saja di dalam Kristus ya, bukan iman kepada hal-hal yang lain ya. Bukan saja iman mereka yang membuat Paulus mengucap syukur, tetapi juga ketika mereka beriman percaya kepada Yesus Kristus, kemudian muncullah kasih itu terhadap semua orang yang ada pada saat itu ya, terutama semua anggota jemaat yang ada pada saat itu ya. Jadi kita melihat di sini bahwa iman kita kepada Yesus Kristus harusnya melahirkan kasih ya. Dampaknya adalah kasih.
kepercayaan kita kepada Yesus Kristus dampaknya itu harus selalu ya bermuara kepada kasih itu ya, kepada sesama kita manusia. Karena firman Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, kemudian kasihilah sesama manusia. Ya, kita sangat tahu ayat firman Tuhan ini. Dan Paulus melihat bahwa kehidupan jemaat yang ada di Efesus, mereka mengalami pertumbuhan iman yang sangat signifikan, ya. Di waktu mereka bertobat, kemudian mengenal Tuhan, mengenal Allah, ya, disitulah timbul iman kepercayaan mereka kepada Kristus. Dan bukan itu saja, mereka aplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya, dengan kasih mereka kepada sesama jemaat, kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka pada saat itu. Jadi Paulus mengucap syukur, ya, dia tujukan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah menolong jemaat yang ada di Efesus, karena mereka ternyata mengenal Allah dengan benar dan mereka mengalami kuasanya, sehingga nampak dari kasih mereka yang mereka tunjukkan sehari-hari di dalam kehidupan mereka. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, alasan Paulus mengucap syukur berikutnya karena dia tahu bahwa kasih karunia yang diterima oleh jemaat yang ada di Efesus melalui iman mereka untuk Yesus Kristus tidak mereka pakai untuk diri mereka sendiri. Ya, artinya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita beriman kepada Yesus Kristus, hidup kita ini bukan kita lagi, firman Tuhan katakan, ya, melainkan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau ada Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita tidak hidup lagi menurut keinginan kita sendiri, ya. Tetapi ada kasih yang lahir dari iman kita yang kita bagikan kepada orang lain, ya, melalui kasih yang kita berikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, ya, kepada sesama jemaat kita. Itulah sebabnya ucapan syukur ini Paulus sampaikan dengan penuh sukacita, ya, karena dia melihat bahwa ada kemajuan iman, pertumbuhan iman yang sangat besar, ya, terjadi di antara jemaat-jemaat yang ada di Efesus, ya. Kalau kita melihat ayat per ayat di dalam firman Tuhan ini, di ayat yang ke-16, kemudian Rasul Paulus melanjutkan suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus, ya, di mana dia berdoa bagi mereka. Di ayat 17, Rasul Paulus berdoa kepada mereka supaya para jemaat ini diberikan roh hikmat dan wahyu dari Tuhan untuk mengenal Allah dengan benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau mengenal Allah dengan benar, maka kita perlu meminta kepada Tuhan supaya roh hikmat itu ada di dalam hidup kita, dan kita meminta wahyu dari Tuhan untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, kita mau lihat permintaan yang pertama, ya, supaya Allah memberikan kepada mereka roh hikmat. Di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, saudara, roh hikmat itu bahasa aslinya itu pneuma sophia, ya. Roh itu pneuma, ya. Kemudian hikmat itu dalam bahasa Yunani sophia, ya. Mungkin saudara pernah punya teman yang namanya Sophia, ya. Itu dari akar kata bahasa Yunani sophia atau hikmat dari Tuhan. Pneuma sophia. Yang dimaksudkan di sini, roh hikmat di sini adalah roh Allah, ya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua, di sana dikatakan tentang Mesias, nubuatan tentang Mesias, bahwa di atasnya akan ada roh Tuhan, ya, roh hikmat dan akal budi, roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan takut akan Allah. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah dengan benar dan mengalami kuasanya, maka Bapak Ibu harus punya roh hikmat, yaitu roh Tuhan harus ada di dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk mengenal Allah dengan benar dan mengalami kuasanya setiap hari di dalam hidup kita. Ya, berbicara tentang roh hikmat dan akal budi, minta kepada Tuhan hari-hari ini. Ya, kita minta kepada Tuhan roh hikmat, yaitu roh nasihat dan kekuatan untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, ada berapa banyak orang Kristen, ya, permintaan-permintaannya ya seputar berkat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seputar mujizat,
Tetapi yang Rasul Paulus mau tekankan di sini adalah kita harus terlebih dahulu mengenal Allah, ya. Dan kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, minta rohnya ada di dalam hidup kita. Karena ketika kita menjalani hidup ini, kita perlu roh Tuhan di dalam hidup kita. Kalau tidak, kita nggak akan kuat menjalani seluruh kehidupan kita. Apalagi kita berbenturan dengan masalah, dengan persoalan hari-hari ini, ya, yang terjadi di sekitar kita sudah begitu mengkhawatirkan, ya. Mungkin kejadian-kejadiannya ada di dekat rumah Bapak Ibu sekalian, mungkin ya. Ya, ada di kota Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan sekedar Bapak Ibu nonton di TV, ternyata sudah terjadi di kota Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita nggak punya roh Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana kita kuat dalam menjalani segala apapun yang kita jalani hari-hari ini, ya. Karena roh Tuhan itu yang akan menguatkan kita. Kemudian roh hikmat, ya. Roh hikmat dan akal budi ini berbicara tentang hikmat di dalam kita mengambil keputusan, memutuskan segala sesuatu yang tentunya sesuai dengan arahan dari Tuhan. Ya, sehingga kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan kita tidak lari dari koridornya firman Allah. Kita tetap ada, ya, di rel yang benar. Karena apa? Roh hikmat dan akal budi itu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Makanya saya bilang hari-hari ini yang kita minta, ya, karena harta kita nggak bisa menyelamatkan kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jabatan kita nggak bisa menyelamatkan kita. Tetapi kalau ada roh hikmat dan akal budi di dalam hidup kita, maka kita akan tetap kuat di dalam menjalani seluruh hidup kita. Bahkan kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita meminta roh, nasihat, dan kekuatan dari Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan yang akan menasihatkan kita, yang akan menguatkan kita. Hari-hari ini apa yang kita cari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Di tengah-tengah situasi yang sudah tidak menentu, yang kita perlu adalah nasihat firman Tuhan dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa, ya, menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hari-hari ini. Bahkan kita minta kepada Tuhan bahwa roh pengetahuan dan takut akan Allah itu harus ada di dalam hidup kita. Ya, takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Itu firman Tuhan katakan bahwa kita harus hidup takut akan Allah. Kalau ada roh takut akan Allah di dalam hidup kita, maka kita pasti akan takut, ya, untuk melakukan dosa. Kita pasti akan takut untuk melanggar, ya. Kita pasti akan takluk kepada hikmat dan perintah dari Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Takut akan Tuhan itu harus sangat penting di dalam hidup kita. Jadi kita minta kepada Tuhan. Dan ini yang diminta oleh Rasul Paulus kepada Allah, supaya Tuhan memberikan kepada mereka roh hikmat, ya, yang saya katakan tadi, yang saya katakan di awal tadi, atas tadi, ya. Kemudian roh yang memberikan hikmat kepada manusia, ya. Roh Allah yang memberikan hikmat kepada manusia untuk mengerti rahasia kehendak Allah di dalam kehidupannya. Ya, bahkan Paulus meminta kepada Tuhan supaya Allah memberikan kepada mereka wahyu, atau di dalam bahasa aslinya apokalipsis, ya, untuk mengenal Dia dengan benar. Ini dua hal yang diminta oleh Rasul Paulus kepada Tuhan, supaya mereka punya roh hikmat, ya, hidup takut akan Allah, ya, meminta roh nasihat dan kekuatan dari Tuhan, dan juga meminta kepada Tuhan supaya diberikan wahyu dari Tuhan untuk pernyataan dari Tuhan, untuk supaya mereka bisa mengenal Allah dengan benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ternyata mengenal Allah dengan benar harus dimulai dengan apa yang dikaruniakan anugerahkan Tuhan di dalam hidup kita.
Kita nggak bisa pakai pengertian kita sendiri ketika kita mulai mencoba untuk mengenal Allah dengan benar. Harus ada yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau dikaruniakan Allah, roh hikmat dan wahyu yang Dia berikan di dalam kehidupan kita, ya, pernyataan-pernyataan yang Dia berikan di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita harus senantiasa terarah kepada Tuhan hari-hari ini. Ya, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, tidak ada hikmat dan wahyu yang Tuhan berikan. Ya, mendapatkan wahyu dari Tuhan, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita harus percaya kepada Allah, kita harus punya kasih, kita harus punya relasi dengan Tuhan. Menjaga relasi kita dengan Tuhan secara benar, sehingga Dia karuniakan itu di dalam hidup kita. Bagaimana kita mendapatkan anugerah itu, mendapatkan karunia roh hikmat dan wahyu kalau kita sendiri tidak punya hubungan yang dekat dengan Allah. Ya. Tetapi orang-orang yang punya hubungan yang dekat dengan Allah, Tuhan akan anugerahkan roh hikmat dalam menjalani hidupnya, dan Tuhan akan berikan pernyataan bagaimana kita menjalani hidup kita. Dia memberikan hikmat, dia memberikan pernyataan di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita nggak salah dalam mengambil keputusan, kita tidak salah di dalam melangkah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa pekerjaan roh, maka kita tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Ya. Kalau kita mau mengenal Allah dengan benar dan mengalami kuasanya, maka pekerjaan roh itu harus ada di dalam hidup kita. Ya. Kemudian beralih di ayat yang ke-18, ini permintaan-permintaan dari Rasul Paulus ya, untuk supaya Allah menganugerahkan kepada mereka selain roh hikmat dan wahyu. Di ayat 18, Rasul Paulus meminta kepada Allah supaya menjadikan mata hati jemaat-jemaat yang ada di Efesus, membuat mata hati mereka terang. Ya, apa artinya ini? Ya, Bapak Ibu sebagai anggota jemaat, ya, jemaat-jemaat yang di Efesus itu tentu mereka mempunyai mata hati, ya. Tetapi mata itu membutuhkan terang. Amin. Mata hati kita itu membutuhkan terang. Mata kita juga membutuhkan terang untuk kita bisa melihat dengan jelas. Makanya kita mau belajar apa sih mata hati yang dimaksud oleh Rasul Paulus pada malam hari ini. Ya, mata itu harus diterangi oleh Roh Allah, sehingga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa melihat dengan baik. Ya, kalau ada penerangan, maka kita bisa melihat dengan baik. Ya, kita bisa sampai di tujuan dengan baik. Ya, Bapak Ibu yang punya mobil tentunya suka berkendara malam, ya. Kalau mungkin masih di jalan-jalan utama masih ada lampu-lampu jalan, tapi kalau sudah masuk di daerah-daerah yang gelap, ya, pedesaan gitu, yang lampu penerangannya minim, kita tentunya butuh yang namanya penerangan lampu, ya. Kalau enggak kita akan kesasar atau kita masuk di got, ya. Nah, ini yang penting di dalam hidup kita, supaya kita, mata hati kita itu diterangi oleh Tuhan, diterangi oleh Roh Allah, sehingga mata hati kita itu bisa melihat dengan baik. Ya, karena begini, tidak menutup kemungkinan banyak hal yang dapat menutup mata hati kita atau menggelapkan mata hati kita, Bapak Ibu, ya. Apalagi di dunia ini yang sistemnya semakin jahat, ya. Banyak hal-hal yang kita temui tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau mata hati kita ini gelap, maka kita akan nurut apa yang dunia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kalau mata hati kita ini gelap, kita akan nurut kedagingan kita, dan kita akan ikut apa yang orang dunia lakukan. Itulah sebabnya Tuhan perlu menerangi mata hati kita dengan Roh-Nya, supaya kita bisa melihat dengan jelas, oh ini dosa, ini nggak bisa saya lakukan, karena ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau mata hati kita masih gelap, kita nggak bisa melihat dengan jelas. Ini dosa, ya kita terabas saja. Apa ya kalau terabas, ya bahasa sini ya, bahasa Jawa ya. Pak Yosua yang mengerti terabas ya. Kita potong kompas saja, pokoknya kita hantam aja. Ya. Kita maju aja, walaupun itu dosa, karena memang mata hati kita gelap.
Tidak ada roh Allah yang menerangi. Tetapi kalau ada roh Allah yang menerangi, kita bisa tahu bahwa ini tidak disenangi oleh Tuhan. Apa yang saya katakan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang berpotensi untuk saya jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya kita perlu diterangi mata hatinya oleh Tuhan. Ya, kalau kita berbicara tentang mata hati di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ini menarik sekali ya, karena ini bahasa asli Alkitab ya. Di Perjanjian Baru tentunya ya, di bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani ya. Di sana mata hati itu diterjemahkan dalam bahasa aslinya hoi optalmoi kardia ya. Kalau kita berbicara tentang kardia ya, kardia itu artinya hati. Kalau di dalam bahasa sekarang, kalau Bapak Ibu tahu kardio itu dari asal kata itu dari kardia, kardio ya. Ada kan ya olahraga untuk kardio atau untuk jantung ya, benar. Kemudian ada kata kardiovaskular ya, itu gangguan penyakit yang berkaitan dengan hati atau jantung ya. Jadi kalau hati ini atau kardia ini di dalam Alkitab berbicara bahwa ini dianggap sebagai pusat dari kehidupan kerohanian. Hati kita ini adalah pusat dari kehidupan kerohanian. Karena lewat kardia atau hati inilah yang menentukan pikiran, kemauan, perasaan, dan tindakan manusia. Itu semua pusatnya dari hati, Bapak Ibu. Ya, kardia. Ya, dari kardia inilah, dari hati inilah yang menentukan pikiran-pikiran kita. Ya, apakah pikiran kita benar atau pikiran yang nggak benar? Ya, itu sumbernya dari pusatnya itu dari hati. Kemudian kemauan yang kita lakukan itu pusatnya dari hati terlebih dahulu. Ya. Kemudian perasaan dan tindakan manusia itu pusatnya dari hati atau kardia itu. Jadi kalau hati kita diselubungi oleh hal-hal yang gelap atau dosa, maka kita tidak bisa melihat dengan baik dan terang karena tertutup dengan dosa. Hati kita ini diselubungi dengan dosa. Hati kita ini diselubungi dengan kedagingan, diselubungi dengan hawa nafsu, maka kita nggak bisa lihat dengan baik dan terang. Menjadi tidak jelas, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, maka ketika kardia atau hati ini ya dipenuhi dengan kegelapan, maka secara otomatis hidup kita ini juga akan hidup di dalam kegelapan. Ya, orang yang mata hatinya belum diterangi oleh Roh Allah, maka hidupnya terus ada di dalam kegelapan. Makanya Paulus meminta kepada Allah bahwa jemaat-jemaat yang ada di Efesus, Tuhan tolong mereka untuk setiap yang menyelubungi hati mereka, mata hati mereka, kegelapan-kegelapan yang menutup mata hati mereka untuk mengenal Engkau dengan benar, dibuka. Supaya mereka punya mata hati yang terang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita punya mata hati yang terang, ya, maka kita otomatis akan hidup di dalam terang. Ya, kita menjadi anak-anak terang, firman Tuhan katakan. Kalau anak-anak kegelapan adalah mata hatinya itu diselubungi dengan kegelapan. Makanya kardia atau hati kita ini perlu diterangi dengan Roh Allah, kuasa Allah. Minta kepada Tuhan, ya, kardia atau hati saya ini Tuhan, tolong Tuhan, lepaskan Tuhan, Roh-Mu ada di dalam hatiku, lepaskan selubung-selubung kegelapan di dalam hatiku, supaya aku bisa melihat dengan terang benderang, dengan jelas, mengenal Engkau dengan benar, dan akhirnya kita mengalami kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, lebih lanjut, alasan kenapa Paulus kemudian berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata hati mereka, karena ternyata ini adalah bagian penting, ya, supaya mereka tidak hidup lagi di dalam dosa, juga supaya mereka mengerti
pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan Allah kepada mereka. Saya percaya kita semua juga di sini adalah orang-orang yang dipanggil Allah. Ya, dipanggil Allah untuk apa? Melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi perlu adanya mata hati yang terang supaya kita mengerti panggilan Allah ini mengandung suatu pengharapan. Ini yang firman Tuhan katakan, yang sudah kita baca di awal tadi ya. Karena apa? Di dalam panggilan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, Dia memberikan kita pengharapan. Ya, jadi Rasul Paulus meminta kepada Tuhan supaya jemaat yang ada di Efesus diterangi hati mereka dengan rohnya Tuhan, supaya mereka melihat dan mengerti, bahkan mengetahui dengan terang dan pasti pengharapan yang akan diberikan Allah di dalam hidup mereka. Paulus menekankan tentang pengharapan ini, berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Ini adalah bagian-bagian firman Tuhan yang sering kita baca ya, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya kita akan melihat pengharapan seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kita perlu mengerti firman Tuhan ini ya. Dalam ayat ini Paulus mengatakan bahwa mereka harus mengerti pengharapan yang Allah berikan kepada mereka di dalam panggilannya. Ya, pertama-tama kalau kita baca firman Tuhan mengatakan mereka harus mengerti betapa kayanya kemuliaan warisannya di antara orang-orang kudus. Ternyata pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang kudus, jemaat-jemaat Allah, adalah warisan Allah bagi kita. Apa itu warisan Allah? Yaitu warisan sorgawi. Amin. Yang lebih daripada warisan-warisan yang ada di dunia ini. Ya, saya kalau ditawarin warisan pun dunia ini, waduh, lebih hebat warisannya Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kira-kira kalau Ibu Evi ditawarin warisan dari Elon Musk, ya, orang terkaya di dunia, atau Jeff Bezos ngasih warisan, Bu Evi milih mana warisannya? Elon Musk atau warisan surgawi? Ya, kalau terima warisan duniawi, ya tidak terima warisan surgawi, gimana Bu Evi ya? Ya, warisan surgawi bagi orang yang percaya, ya, yang dibuka mata hatinya oleh Tuhan itu sudah kita terima sekarang dan nantinya akan kita miliki sepenuhnya kelak di dalam surga. Bayangkan warisan surgawi itu luar biasa. Kita udah terima sekarang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi nanti sepenuhnya kita akan terima di dalam surga. Itu pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kalau cuma bicara tentang berkat, tentang mujizat, tentang kesembuhan, itu pengharapan yang tidak ada apa-apanya. Ya. Tetapi pengharapan yang sesungguhnya adalah warisan surgawi yang nanti kita akan terima. Kita udah terima di dunia ini dan sepenuhnya nanti kita akan terima kelak di surgawi. Ya. Jadi kita perlu dibuka oleh Tuhan pemahaman-pemahaman kita, mata hati kita. Ternyata kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dan kita punya warisan di dalam Kristus yang Kristus sediakan di dalam hidup kita. Saudara ingin dapat warisan surgawi ya? Warisan duniawi aja berebut semua ya. Saudara, ya, bahkan ada yang berebut harta warisan sampai tuntut menuntut di pengadilan. Ya, tapi berbahagialah kita yang sekarang Tuhan berikan warisan surgawi dan nanti akan kita terima sepenuhnya. Ya, suatu harta yang tidak dapat layu, ya, yang akan kita terima nanti, saudara. Makanya Tuhan perlu menerangi mata hati kita supaya kita mengerti, dicelikan oleh Tuhan. Ini loh pengharapan yang akan aku berikan kepadamu, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang mungkin saja di dunia ini menderita bagi Kristus. Tapi Tuhan sudah menyediakan warisan surgawi bagi kita yang tetap setia sampai pada akhirnya. Amin. Hebat enggak Tuhan kita ya? Luar biasa Tuhan kita ya. Nah,
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di ayat yang ke-19 berbicara tentang pekerjaan Allah di dalam Kristus. Rasul Paulus menekankan tentang hebatnya kuasa Allah atas orang-orang percaya. Sekali lagi ya, hebatnya kuasa Allah atas orang-orang percaya. Kalau kita tahu sebegitu hebatnya kuasa Allah atas orang-orang percaya, kita tidak akan lagi menjadi takut. Ya, amin. Takut enggak makan, ya. Takut akan masa depan kita, takut dengan kejadian-kejadian hari-hari ini. Saudara, hebat kuasa Allah atas orang-orang percaya. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan bahwa dia mengatakan bahwa segala pekerjaan Allah, ya, yang Allah kerjakan sesuai dengan kekuasaannya dinyatakan di dalam kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi yang kita ragukan hari-hari ini, masa depan kita, hari esok, tentang sakit penyakit kita, ya, tentang masalah ekonomi, masalah rumah tangga kita, saudara, apa yang kita khawatirkan? Ya, karena kita tahu, saudara, hebatnya kuasa Allah atas orang-orang percaya. Saya melihat di dalam ayat Alkitab ini yang kita baca di ayat 19 tadi, Bapak Ibu, ada 3 kata penting di situ ya. Kembali lagi bahasa asli dari Alkitab menerangkan secara jelas ya. Kita belajar tentang bahasa asli Alkitab sungguh sangat bagus sekali ya, menjelaskan secara jelas ya. Karena kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia ya ada beberapa yang kurang jelas ya bahasanya. Tentunya kita harus gali dengan memakai bahasa asli atau terjemahan-terjemahan yang lain. Ada 3 kata yang dipakai di situ ya. Ada kata energia, ya kalau kita tahu kata energia itu kalau di dalam bahasa Inggris energi, ya energia. Itu artinya kesanggupan, ya. Kita harus percaya bahwa Allah punya kesanggupan, ya. Kemudian ada kata kratos di situ atau kekuatan. Allah punya kekuatan, makanya saya bilang kita kenapa takut? Hebat kuasa Allah di dalam hidup kita. Karena kata-kata ini luar biasa loh Bapak Ibu. Sangat powerful. Bahwa Allah punya energi ya, yaitu kesanggupan untuk menolong saya dan saudara. Karena hebat kuasanya di dalam hidup kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian ada kata kratos. Dia punya kekuatan. Allah kita bukan Allah yang lemah. Bukan seperti manusia yang terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Kadang kita kuat, kadang kita lemah. Tapi kita punya Allah yang konsisten berbicara tentang kekuatannya. Kemudian kata yang berikutnya adalah ischus atau kuasa. Jadi Allah yang kita sembah, dia punya kesanggupan untuk menolong kita. Allah yang kita sembah, dia punya kratos, dia punya kekuatan untuk menolong kita. Allah yang kita sembah, dia punya kuasa. Dia berkuasa di dalam kehidupan kita. Semua dia kuasai, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan punya kekuatan, Tuhan punya kuasa di dalam hidup kita. Jadi kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kita mengenal dia dengan benar dan kemudian kita mengalami kuasanya yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya. Karena kesanggupan Allah itu luar biasa, ya, dan kuasanya luar biasa, kekuatannya menaklukkan segala macam perlawanan apapun yang ada di dunia ini. Karena tidak ada yang bisa melawan kuasa Allah di dalam dunia ini, di dalam hidup kita, saudara ya. Kuasa Allah karena dia berdaulat di dalam kehidupan kita. Ya, jadi malam hari ini masih ada yang khawatir-khawatir, ya, tentang Allah sanggup nggak ya? Ya, Tuhan bisa nggak ya? Ya, jangan ragu saudara, karena Dia punya energi, Dia punya kesanggupan, Dia punya kratos, Dia punya kekuatan, ischus, Dia punya kuasa di dalam hidup kita. Dia menolong setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan kuasa Allah inilah yang memberikan kesanggupan kepada kita untuk menjalani hidup ini. Karena dia bekerja di dalam kehidupan kita. Pekerjaannya itu begitu hebat dan dahsyat. Amin.
Ya, dia bekerja di antara umatnya, sehingga pekerjaan Allah yang dahsyat itu tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata manusia. Ya, saudara, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mau disuruh bersaksi, pasti, ya aduh, kita pasti mengalami kuasa yang luar biasa. Ya, mungkin kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata manusia. Ya, di dalam ayat yang ke-20, kekuatan kuasa inilah yang dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus. Melalui kebangkitan Kristus kita melihat pernyataan kuasa Allah yang dahsyat itu. Ya, karena oleh kebangkitan Kristus itu nyata kepada kita betapa besarnya, betapa hebatnya kuasa Allah. Bahkan kuasanya itu juga nyata di dalam kenaikannya di sorga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Ya, dan kita melihat di dalam ayat yang ke-21 tempat dan kedudukannya dijelaskan di situ. Ya, di dalam ayat ini dinyatakan bahwa semua yang tinggi dan mulia, yang kuat dan dahsyat, yang berkuasa dan berdaulat, yang memerintah di atas bumi maupun di sorga, semua takluk kepada Kristus. Kristus Yesus itu jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang pernah disebutkan. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi di dunia yang akan datang. Itu dinyatakan di dalam Filipi 2 ayat 8-10. Ah, luar biasa. Luar biasa Tuhan kita itu. Amin. Ya, dia berkuasa, dia tinggi mulia, berkuasa dan berdaulat di dalam hidup manusia. Jadi jangan ragu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya mengenal kuasanya dengan benar. Ya, kita beralih di ayat yang ke-22. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di sana Paulus menjelaskan bagaimana relasi Kristus sebagai Tuhan yang dimuliakan dengan segala yang diciptakan itu dengan jemaat. Itu jemaat-jemaat ya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau berbicara tentang segala sesuatu, artinya semua yang telah diciptakan Allah, ya baik di bumi dan di bawah langit, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, Tuhan letakkan di bawah kaki Kristus. Semuanya ada di bawah kaki Kristus. Berarti tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Kristus. Karena dia ada di atas segala-galanya. Bahkan semuanya ada di bawah kaki Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kristus merupakan kepala jemaat. Amin. Dan kita adalah jemaat-jemaat miliknya. Ya, kalau kita adalah jemaat miliknya, pasti dia akan menjaga kita dengan baik. Dengan kuasa. Jadi jangan khawatir. Bapak Ibu tetap percaya sama Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Ya. Karena apa? Kita mendapat bagian di dalam segala sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui kematian dan kebangkitannya, yaitu apa bagian kita? Keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Wow, bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menjadikan kita jemaatnya. Ya, dan dia adalah kepala jemaat, kepala dari segala sesuatu. Ya, dia adalah pemimpin kita, ya, pemimpin tertinggi di dalam hidup kita. Bahkan dia memberikan kita kepenuhan, ya, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan lebih daripada apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Bahwa tujuan beradanya Kristus di dalam kehidupan jemaat-jemaatnya supaya mereka dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-7, bahwa di sana dilukiskan tentang kepenuhan Kristus. Kalau kita penuh, ya, kita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus, maka dengan jalan itulah kita bisa mencapai tingkat kedewasaan penuh dalam Kristus. Artinya pertumbuhan rohani kita tidak stagnan, tetapi kita akan terus mengalami progres, ya, dan akhirnya kita penuh di dalam Kristus. Hanya dengan jalan apa? Kita dipenuhi oleh Kristus. Amin. Kita kepenuhan Kristus. Amin. Hari-hari ini kita kepenuhan Kristus enggak? Atau kepenuhan masalah, beban, kepenuhan dosa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang kepenuhan Kristus pasti akan dewasa penuh di dalam Kristus. Penuh melimpah di dalam Kristus.
Ya, tapi kalau masih dipenuhi hal-hal seperti kekhawatiran, ketakutan, keraguan-raguan, bagaimana dia bisa mencapai kepenuhan di dalam Kristus? Bagaimana bisa dewasa penuh di dalam Kristus? Kalau masih penuh dengan sakit hati, ya, bagaimana dia bisa penuh di dalam Kristus? Ada sesuatu yang menghalangi, ada sesuatu yang kemudian tidak bisa berkembang, ya, kerohaniannya. Tetapi tingkat kedewasaan penuh di dalam Kristus, jalannya adalah kita kepenuhan Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu mau kepenuhan Kristus? Amin. Ya, alami Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kepenuhan Kristus. Sudahkah kepenuhan Allah ada di dalam hidup kita? Di gereja kita sudah kepenuhan Kristus? Ya, di persekutuan kita sudah kepenuhan Kristus belum? Ya, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari alami ya kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengenal Allah dengan benar dan kita alami kuasanya di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam hidup kita dan kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman kebenaran malam hari ini ya Tuhan, yang dimana Tuhan, ini yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Dorea Ministry. Membuka pemahaman kami, membuka Tuhan hati kami Tuhan. Kami memohon seperti halnya Paulus memohon kepada jemaat yang memohon kepada Allah untuk jemaat di Efesus, dibuka mata hati rohani mereka ya Tuhan. Tidak ada selubung kegelapan ya Tuhan, supaya mata hati kami jelas dan terang, melihat kuasa Tuhan yang begitu besar. Bahkan kami meminta roh hikmat dari Tuhan, roh kebenaran, roh nasihat dan kekuatan itu ada di dalam hidup kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjalani hidup ini dengan baik sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biar semua yang mendengar firman Tuhan malam hari ini boleh bersuka cita, karena firman ini mengubah hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus, kerjakan bagian-Mu bagi umat-umat-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji